Wanita itu dipakaikan baju zirah seberat ribuan kati. Semua orang mengira dia akan roboh tak kuat menahan. Namun wanita itu justru menggunakan tenaga dalamnya, menunjukkan kekuatan yang mengejutkan semua orang. Zirah dan pedang berat adalah harta warisan 5 jenderal besar. Butuh 14 pria kuat untuk bisa memindahkannya. Selama 100 tahun tak ada satupun yang bisa menggunakannya. Namun wanita di depan mereka bukan hanya berhasil memakainya, bahkan memegang pedang berat itu dan mengayunkannya dengan mudah. Ternyata wanita itu memang dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Sekali pukul bisa membuat lantai semen retak berkeping-keping. Bahkan pohon besar setinggi 10 meter bisa dicabut dari akarnya. Lebih hebatnya lagi, dia adalah seorang permaisuri dari negeri asing. Pernah dalam keadaan hamil, menempuh 800 li semalam, demi menyelamatkan Tony dari bahaya. Namun karena itu ia terluka parah dan keguguran. Sejak saat itu, ia kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang ibu. Namun Tony bukannya merasa kasihan, malah bersekongkol dengan adik kandung wanita itu, menuduhnya melakukan pengkhianatan. Akhirnya dia mati disiksa oleh ratusan pedang. Namun tepat saat napas terakhirnya berhenti, wanita itu terlahir kembali. Kembali ke hari di mana Kaisar mengadakan turnamen perjodohan untuknya 3 tahun lalu. Namun saat itu Tony sudah menang turnamen tersebut, dan Kaisar langsung mengumumkan pernikahan mereka di depan umum. Namun kali ini, wanita itu menolak pernikahan dari Kaisar. Dia menyatakan bahwa kini hanya ingin turun ke medan perang, berjuang demi negara. Namun Tony yang melihat dirinya ditolak, langsung marah dan mulai menghina wanita itu. Dia bilang wanita mana bisa dibandingkan dengan pria, bahkan pegang pedang saja belum tentu bisa. Wanita itu tersenyum dingin dan balik bertanya, mana yang lebih berat, pedangnya atau pohon besar itu? Setelah mendapat jawaban dari Tony, wanita itu bertaruh bisa mencabut pohon itu dengan mudah. Namun tak ada satupun yang percaya, sampai akhirnya dia benar-benar mencabut pohon itu dari tanah. Tony langsung panik, karena dari tatapan wanita itu, dia merasakan aura membunuh yang menakutkan. Belum sempat bereaksi, pohon besar itu langsung dilempar ke arahnya. Melihat itu, Tony berteriak kalau wanita itu ingin membunuhnya, dan meminta semua orang menjadi saksi. Namun tak ada satupun di tempat itu yang bersedia bicara membelanya. Dia hanya bisa berharap pada Mike. Namun saat Mike akhirnya buka suara, wajah Tony langsung berubah, marah dan frustrasi. Kaisar hanya menatap Tony dengan dingin, menegurnya telah kehilangan wibawa. Sementara wanita itu berhasil lolos dari bahaya. Namun saat ia menahan Mike dan bertanya apa yang terjadi, dia malah menghadapi ancaman baru. Mike menatapnya curiga, menanyakan kenapa sifatnya berubah total. Wanita itu dengan tenang berkata bahwa manusia memang akan berubah. Bahkan dengan tenang mengatakan, untuk membelah kulit butuh 3.600 sayatan. Mendengar itu, Mike malah tertarik dan tidak bertanya lebih lanjut. Namun saat wanita itu baru kembali ke kediamannya dan bertemu adiknya, dia langsung maju dan mencekik leher adiknya tanpa ragu. Ibu tiri muncul tepat waktu dan menghentikannya. Saat itu kekuatan besar dalam tubuh wanita itu sedang bergolak. Dia pun dengan dingin melepaskan tangannya, memutuskan membiarkan adiknya hidup sehari lagi. Namun ibu tiri dan adiknya tidak ingin melepaskannya. Mereka langsung memfitnahnya di depan ayah, menuduhnya menolak perintah Kaisar dan membahayakan keluarga. Ayah yang mendengarnya langsung murka, dan bertanya kenapa ia membatalkan pertunangan. Wanita itu menjawab dengan tenang, bahwa semua itu demi kebaikan keluarga besar. Dia bahkan menyuruh sang ayah memikirkan kenapa putra mahkota belum juga datang ke jamuan. Mendengar itu, wajah ayahnya langsung berubah serius, dan mulai memandang wanita itu dengan penuh rasa kagum.